Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Ini suasananya udah suasana lebaran ya. Rasanya mangan kupat topor ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan ini pertemuan yang terakhir sebelum kita liburan Idul Fitri, dan insya Allah nanti masuk lagi tanggal 2 sekaligus untuk halal bihalal. Karena ini pertemuan terakhir, saya ingin menyampaikan untuk hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk Idul Fitri. Jadi Idul Fitri yang kita siapkan itu tentu ilmunya, bukan baju lebaran, bukan kuenya juga. Kadang-kadang ribut kue, ribut lontong opor, ribut baju baru, tapi hal yang prinsip yang diajarkan Kanjeng Nabi lupa. Bahkan ada hal yang istimewa, luar biasa, langsung diajarkan oleh Quran, langsung diajarkan Kanjeng Nabi, itu kelewat, dan kebanyakan kita kelewat. Makanya momentum ini saya sampaikan untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan, mumpung belum kelewat momennya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu, momentum untuk mengakhiri di bulan suci Ramadan ini itu biasanya kita akhiri dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat wajib individual. Kalau zakat mal itu zakat yang punya harta toh, yang sudah senisab, yang sudah sampai khol, maka dikeluarkan zakatnya. Yang sebetulnya ini tidak harus di bulan Ramadan. Jadi kalau kita dapatnya bulanan, ya keluarkan bulanan. Kalau kita dapat pas panen, ya panennya dikeluarkan. Kalau kita pas dapatnya nemu barang temuan, ya kita keluarkan saat. Jadi zakat mal itu tidak harus dikumpulkan jadi satu dikeluarkan di Ramadan. Cuman kadang-kadang kita spend di kelompok ke Ramadan, karena pas Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini juga ya bagus, tapi kadang nggak bagus. Nggak bagusnya apa? Nggak bagusnya tadi butuhannya banyak, yang harusnya dizakati eman-eman malah. Kemudian apa? Khawatirnya kita ini mencegah yang harusnya sudah di tangan penerima mustahik masih di tangan sehingga harta kita yang harusnya sudah bersih tiap saat, tiap bulannya, tiap panen, tiap kita ini harus keluarkan, masih harus nunggu Ramadan. Nah ini zakatul mal. Tapi zakat fitrah ini menjadi kewajiban individual kita. Selagi seseorang itu hidup menangi Ramadan,
maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau menangi pas malam takbiran atau akhir dari bulan suci Ramadan, maka dia harus keluarkan untuk zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat individual. Nah, zakat fitrah itu dalilnya apa? Jadi dalil dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu sudah sangat jelas. Jadi kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Di antara zakat yang wajib kita tunaikan adalah zakat fitrah. Cuma di dalam kita pelaksanaan zakat fitrah ini yang barangkali kita perlu pemahaman. Zakat fitrahnya kita biasanya yang gitu, beras atau pakai uang. Nah, kalau kita zakat fitrah dengan beras, pernah nggak Kanjeng Nabi zakat fitrah pakai beras? Ada nggak Kanjeng Nabi pernah zakat dengan uang? Nah, makanya zakat fitrahnya kita perlu dasari dengan ilmu. Tidak karena orang-orang zakat fitrahnya pakai beras ya, saya ikut-ikutan beras ya, namanya ibadah ikut-ikutan. Ya kalau orang awam nggak masalah. Tapi kita wajib untuk mendasari pemahaman yang kita lakukan itu dengan ilmu. Maka kalau kita lihat dasar dari kita membayar zakat fitrah, di zaman Rasulullah SAW zakatnya adalah dengan membayar kurma atau mengeluarkan atau memberikan kurma atau gandum. Maka di zaman kita atau di tempat kita kan makannya nggak pakai kurma, nggak pakai gandum makanan pokok kita. Maka para ulama kemudian mengkiaskan zakat dengan kurma itu dengan zakat dengan kotil balad atau makanan pokok daerah kita. Dan ini yang dalam ilmu usulul fiqh disebut sebagai sumber hukum yang namanya qiyas. Jadi kalau kita kembali kepada sumber daripada sumber hukum Islam, itu ada 4 kalau di dalam bahasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam ilmu usul fikihnya bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Satu yang jelas adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah, as-sunnah. Yang ketiga ada yang disebut sebagai ijma. Yang keempat ada qiyas. Ini sumber daripada sumber hukum Islam. Saya menjelaskan ini karena seringkali banyak komentar-komentar atau banyak seliweran-seliweran di media sosial dengan kalimat yang seolah-olah itu Islam banget, dengan kalimat yang seolah-olah paling benar dewi, dengan kalimat bahwasanya kita cukup dengan Quran dan hadis, tidak perlu yang lain-lain. Ini kalau kita nggak ngaji, itu seolah-olah kebenaran yang mutlak hanya dengan Quran dan hadis. Makanya ketika kita ada kampanye semacam itu atau penyampaian semacam itu, ini kadang-kadang bertolak belakang dengan ritual ibadah kita atau pelaksanaan ibadah yang kita sudah laksanakan. Contoh misalnya tadi zakat.
zakat kita menggunakan beras. Sementara kalau kita lihat dalilnya bahwa di Quran nggak dijelaskan zakat itu boleh dengan beras. Di hadis juga tidak ada keterangan bahwasanya zakatnya Kanjeng Nabi dengan beras. Nggak ada sama sekali. Maka kalau kita hanya berpegang kepada Quran dan Sunnah atau Quran dengan hadis, kalau pengen betul-betul Quran dan hadis, berarti zakatnya tidak dengan beras. Ya nggak apa-apa kita misalnya saya hanya berpedoman kepada Quran dan hadis, tapi nyatanya ketika kita berzakat masih dengan beras, masih dengan, bahkan orang-orang yang seperti itu kadang-kadang malah seringnya berzakat dengan uang. Padahal uang dalam berbagai mazhab itu sebetulnya masih ikhtilaf. Jadi sekali lagi, makanya Imam Syafi'i kemudian mengembangkan sumber hukum itu menjadi ada qiyas, mengkiaskan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Kanjeng Nabi makanan pokoknya adalah kurma dan juga gandum, maka beliau kalau berzakat fitrah itu dengan kurma dan kadang-kadang gandum. Nah, kita yang makanan sehari-hari itu dengan nasi, dengan beras, maka kita juga berzakatnya dengan beras. Nah, metodologi atau cara pandang di dalam mengambil hukum seperti itu namanya qiyas. Ada lagi sumber hukum namanya ijma'. Ijma' itu kesepakatan daripada para sahabat. Contoh yang kita lakukan setiap hari ketika bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan di zaman Rasulullah saja kalimat tarawih itu belum dikenal. Jadi Kanjeng Nabi nggak pernah sholat tarawih. Zaman Kanjeng Nabi istilah yang dikenal itu adalah qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Dan Nabi melakukan sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail secara berjamaah itu paling 4 hari. Selebihnya itu beliau lakukan di rumah. Jadi kalau kita pengen model Kanjeng Nabi, sholat tarawihnya nggak ada sholat tarawih, adanya sholat qiyamul lail 4 hari di masjid, selebihnya di rumah. Nah, kalau kita kebalik, semangatnya sholat tarawih bahkan melebihi sholat wajib. Padahal sholat tarawih sendiri tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Bid'ah boleh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan sholat tarawih, tapi kita malah sholat tarawih. Sholat tarawih itu baru dikenal di zaman Umar bin Khattab. Jadi zaman Umar bin Khattab ketika Kanjeng Nabi pun sedo, itu para sahabat sholatnya sendiri-sendiri. Nggak ada sholat model jamaah seperti sekarang ini, nggak ada. Jadi sholatnya sendiri-sendiri, ada yang di pojok sana, sendiri-sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab punya inisiatif ini kayaknya kalau dikumpulkan kayaknya lebih baik dilakukan bareng-bareng berjamaah, ditunjuk satu imam untuk memimpin. Nah, ini namanya ijtihad. Jadi ijtihadnya sahabat Umar kemudian disepakati oleh sahabat yang lain. Nah, inilah yang namanya ijma'us sahabat. Kesepakatannya para sahabat. Kesepakatannya gimana? Dilakukan berjamaah kemudian dengan 20 rakaat. Kalau kemarin-kemarinnya itu para sahabat sholat sendiri-sendiri, ya sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat keterangan itu ada yang sampai 40 rakaat, bahkan ada yang 100 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat tiap malam. Kalau model 1000 rakaat katanya pray.
Jadi sahabatnya Rasulullah SAW sebelum dikumpulkan oleh sahabat Umar itu sholat malamnya, qiyamul Ramadannya itu banyak. Ada yang 40 rakaat, ada yang 100 rakaat, bahkan ada yang 1000 rakaat. Makanya kemudian dikumpulkan oleh sahabat Umar, sudah tengah-tengah saja deh, 20 rakaat. Jadi zaman Umar itu kemudian tarawihnya atau qiyamul lail dirubah istilahnya menjadi tarawih. Kenapa tarawih? Karena sholat yang dilakukan ini banyak istirahatnya. Jadi menjadi tarawih. Tarawih itu artinya sholat yang dilakukan di sela-sela antara sholat satu dengan sholat yang lain itu istirahat terlebih dahulu. Jadi istirahat dulu. Makanya kemudian dikenal dengan istilah tarawih. Jadi di zaman Umar bin Khattab pun kemudian banyak sahabat yang menanyakan, wahai Umar, apakah ini bukan termasuk bid'ah? Jadi zaman Umar saja sudah disoal, wahai Umar, apakah ini bukan termasuk perkara yang bid'ah? Karena Kanjeng Nabi nggak pernah melakukan seperti ini. Apa jawabannya Umar bin Khattab? Ini jawabannya Umar bin Khattab yang ditulis di dalam beberapa keterangan-keterangan hadis dan juga keterangan-keterangan sirah, kitab-kitab sirah, bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu ditulis kalimatnya Umar bin Khattab yang luar biasa. Apa kata beliau? Nikmatul bid'ah. Jadi kalimatnya apa? Nikmatul bid'ah. Bid'ah yang nikmat ya ini, yang asalnya sholat sendiri-sendiri mungkin jamaah, yang asalnya bercerai-berai dikumpul jadi satu kekuatan muslim, kekuatan umat Islam, akhirnya apa? Dilakukan bersama-sama, berjamaah, bahkan sampai sekarang dilakukan berjamaah. Nah itu apa namanya, statementnya sahabat Umar. Jadi sahabatnya Rasulullah SAW sendiri pun mengaku bahwa itu adalah bid'ah. Tapi senikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah ini, kata Umar bin Khattab. Makanya Al-Imam An-Nawawi, seorang ahli hadis, kitab-kitab hadisnya mu'tabar, termasuk kitab hadis misalnya yang sering kita baca Riyadhus Shalihin, kitab-kitab beliau itu banyak. Jadi ahli hadis namanya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi yang Al-Bantani, tapi Imam Nawawi yang asli Arab, yang mengarang banyak kitab. Beliau kemudian melihat dari fakta-fakta sejarah yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk yang dilakukan oleh sahabat Umar, kemudian punya kesimpulan bahwasanya bid'ah itu ya tidak semuanya dolalah. Meskipun Kanjeng Nabi mengatakan kalimat kullu bid'atin dolalah. Ini kalimatnya Rasulullah SAW. Jadi kata Kanjeng Nabi, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah atau semua bid'ah itu adalah dolalah. Ini kalimatnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau di dalam gramatika Arab, kulun itu tidak selamanya dimaknai sebagai semua atau kulun itu sendiri. Kadang kulun itu bermakna kulun itu sendiri, kadang bermakna min, sebagian. Makanya Al-Imam Nawawi lebih memilih bahwa makna kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu dolalah, maksudnya adalah minal bid'ati dolalah, sebagian dari bid'ah yang baru, perkara-perkara baru itu adalah dolalah. Makanya beliau kemudian mendefinisikan apa itu yang disebut sebagai bid'ah. Jadi beliau kemudian mendefinisikan bid'ah. Bid'ah yang dolalah itu adalah bid'ah yang
bertolak belakang dengan syariah, bid'ah yang menentang syariah, bid'ah yang berselisih dengan syariah. Nah itu pasti dolalah. Tapi kalau bid'ah yang menguatkan sunnah, kalau bid'ah yang menyempurnakan sunnah, kalau bid'ah yang kemudian menjadikan orang itu tambah semangat, itu dalam bahasa beliau adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Jadi ternyata tadi menurut beliau Imam Nawawi tidak semua bid'ah itu dolalah. Faktanya dalam sejarah Umar bin Khattab pun pernah melakukan bid'ah dengan apa? Dengan melakukan sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail dilakukan berjamaah selama Ramadan. Bahkan menetapkan rokaatnya itu dengan 20 rokaat. Padahal Kanjeng Nabi nggak pernah menetapkan itu. Kanjeng Nabi memang qiyamul lailnya itu cuma 8 rokaat. Cuma 8 rokaatnya Kanjeng Nabi jangan ditanya panjang dan bagusnya bacaan beliau. Karena apa? Ya sudah pantas lah cuma 8 rokaat. Karena kalau lebih dari 8 rokaat sudah mentok subuh. Jadi cukup dengan 8. Tapi kalau sahabat Umar melihat kondisi real zaman itu, kalau kita tetapkan seperti qiyamul lailnya model Kanjeng Nabi, nggak kuat. Wong kita aja nganyang 20 jadi 8. Kita kalau ngadakan taraweh 20 nyari yang 8 rakaat sing cepet. Ini sahabat Umar punya kebijakan. Nah kebijakannya itu kemudian disepakati oleh para sahabat yang lain. Makanya sumber hukum yang semacam itu dalam Islam disebut sebagai ijma'us sahabat atau ijma'. Jadi ijma' kesepakatan daripada sahabat, kesepakatan daripada para ulama pun itu menjadi sumber daripada sumber hukum. Meskipun yang utama tentu adalah Al-Quran, Al-Hadis, tetapi untuk juknis pelaksanaan teknis di lapangan tidak cukup dengan Quran dan hadis. Kalau Quran dan hadis malah kita kadang kangelan sendiri, susah sendiri. Masa kita mau zakat kemudian harus ke Arab dulu beli kurma, kan malah repot. Nah ini dasar dalil kita berzakat fitrah dengan beras. Kemudian bolehkah kita ini berzakat fitrah dengan uang? Nah dalam 4 mazhab itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu aslinya tidak memperkenankan kita ini zakat dengan zakat uang, dengan uang. Kenapa? Karena tadi di samping Kanjeng Nabi itu nggak pernah melakukan, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu zakat dengan makanan pokok. Kita makanan pokoknya dengan beras, ya dengan beras zakatnya, tidak dengan uang. Hanya satu ulama mazhab yang membolehkan untuk berzakat dengan zakat uang, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi itu kan memang ahli ijtihad, karena memang jauh dari komunitas Mekah Madinah, karena beliau tempatnya jauh, maka di dalam memberikan pendapat hukum itu seringkali mengedepankan logika akal beliau. Makanya beliau mempunyai saran hukum, pendapat hukum, boleh kita ini berzakat dengan zakat uang atau memakai uang. Alasannya apa? Karena dalam berzakat itu adalah intinya memberikan sesuatu kepada orang lain yang saat itu membutuhkan. Jadi ketika kita ini misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain yang memang butuhnya uang, ya sudah kasih uang saja. Dikasih uang saja. Karena apa? Yang dibutuhkan uang. Kadang-kadang punya beras, punya bahan makanan untuk dimasak,
tapi uang nggak punya. Maka menurut beliau ya yang utama sudah zakatnya dengan uang saja. Nah, ini dalam pendapat mazhab Imam Hanafi. Tetapi dalam mazhab Imam Hanafi itu standar uang yang dibolehkan untuk berzakat itu adalah standar zakatnya Rasulullah SAW, yaitu apa? Dengan kurma, dan kurma yang untuk zakat itu kurma ajwa. Kurma ajwa. Jadi kalau kita ini pengen zakat tapi zakatnya dengan uang, itu ukurannya dengan ukuran kurma, bukan ukuran beras kita. Nah ini yang kadang-kadang kita ngikuti prakteknya, tetapi tidak mengikuti logika berpikir hukumnya Imam Hanafi. Ini yang kadang-kadang kemudian rancu. Jadi kita berzakatnya dengan beras tapi diuangkan, sehingga harganya harga beras. Nah ini barangkali yang perlu kita luruskan. Imam Hanafi memang memberikan pandangan hukum boleh berzakat dengan zakat uang, tapi standarnya itu adalah standar zakatnya Rasulullah dengan kurma. Jadi kalau kurma ajwa sekarang berapa? Itu ratusan ribu itu sudah. Jadi kalau standarnya itu kita barangkali zakat fitrahnya bisa sampai 500.000, bukan sekedar 3 kilo yang setiap kilonya sekarang berapa bro? 50.000 ini? 15.000 yang kemudian kita hanya bayar zakat cuma 50.000. Nah itu berarti logika berpikirnya dengan praktek yang dilakukan dan saran hukum yang dilakukan oleh Imam Imam Abu Hanifah tidak. Makanya kalau kita ini pengen murah ya sudah dengan kutil balad, dengan makanan pokok kita. Kita makannya beras ya zakatnya dengan beras. Kalau pengen dengan uang, sebagaimana logika hukum yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah, ya berarti harus mengikuti logika hukumnya beliau. Tidak kemudian cari enaknya. Nah kalau cari enaknya, kalau dalam hukum namanya talfik. Talfik itu golek enake dewe. Jadi bayar pakainya uang, tapi uangnya standar beras. Enake dewe. Jadi kalau kita pengen enak, pengen murah ya tadi pakai kutil balad. Ini yang pertama, persiapan kita menjelang bulan suci Idul Fitri. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dalam perintahnya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala di akhir atau menutup bulan suci Ramadan, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Jadi ini perintahnya Allah, wa litukabbirullah, wa litukab walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, walitukabbirullah, agar kalian di dalam mengakhiri puasa, mengakhiri Ramadan itu dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbiran itu bukan budaya saja, tapi takbiran itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Bertakbir di malam Idul Fitri. Bertakbir sampai dengan imam
berdiri di tempat khutbah. Jadi mulai maghrib sampai dengan nanti ketika khotib berdiri di tempat khutbahnya, nah itu baru berhenti kita untuk takbiran. Kenapa kita bertakbir? Kalau kita lihat dari sejarah awal ketika Rasulullah SAW baru pertama kali diperintahkan untuk puasa, itu kan berbarengan dengan perang yang besar. Perang yang besar dilakukan di waktu puasa. Kita nggak kebayang ya, barangkali seperti saudara kita di poso-poso perang. Zaman Kanjeng Nabi juga begitu. Kaum muslimin diserang oleh musuh dengan prajurit yang tidak seimbang. Semuanya nggak seimbang. Dari segi personil perang itu kaum muslimin hanya 300 sekian, sementara musuh itu 1000 sekian. Ini secara personil saja tidak imbang. Jadi 1 lawan 3 atau bahkan 1 lawan 4. Secara logistik peralatan perang itu digambarkan dalam hadis, 1 pedang gantian dengan 10 orang. Kita nggak bisa bayangkan perang kok pedangnya gantian. Padahal secara personil saja sudah tidak imbang. Apalagi secara logistik yang lain, persediaan makan itu digambarkan di dalam hadis, 1 kurma 1 ini kemudian dicecap oleh sahabat. Setelah dicecap dapat manisnya gantian dengan sahabat yang lain. Jadi kurmanya bukan dimakan tapi dicecap untuk hanya mendapatkan manisnya madu. Kemudian giliran dengan sahabatan yang lain. Saking nggak ada makanan. Yang lebih miris lagi itu kotoran onta yang masih basah. Saking nggak adanya minum, saking nggak adanya air, kotoran onta yang masih basah itu diperas. Kemudian airnya untuk hanya membasahi tenggorokan. Saking nggak adanya logistik baik makan maupun minum, kita nggak bisa membayangkan model seperti ini. Tetapi toh dalam keadaan serba minim, dalam keadaan seperti itu, ternyata alhamdulillah kemenangan ada dalam pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada perintah ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum, itu para sahabat di dalam bertakbir itu betul-betul luar biasa heroiknya. Karena apa? Karena telah melakukan peperangan, 2 peperangan besar dan dimenangkan oleh mereka. Perang fisik ya dimenangkan oleh mereka, perang hawa nafsu juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga apa? Ketika Ramadan usai, mereka diperintahkan walitukabirullah, dan hendaknya kalian itu bertakbir kepada Allah. Takbirnya luar biasa semangat. Bahkan digambarkan seantero Madinah yang kala itu belum ada speaker, itu suara gemuruhnya takbir itu menggema seantero Madinah. Saking semuanya tadi semangat di dalam meraih kemenangan. Nah, ini adalah satu bentuk perintah Allah. Dan yang ini agak miris sekarang, kadang-kadang kita ini takbirnya yang ramai hanya speaker. Di musola, di masjid-masjid speakernya banter. Tapi wongnya gak pernah takbiran. Nah, ini kan malah jadi kacau. Jadi logika berpikirnya Quran, justru dengan kita ada kemudahan, ada speaker dan lain sebagainya yang takbiran speakernya, sementara kita malah lisannya tidak pernah untuk takbiran. Makanya ini menjadi perhatian kita agar amalan ini, perintah Allah ini kita amalkan di malam Idul Fitri, yaitu malam kemenangan kita, dengan kita banyak bertakbir. Ya, ketika kita duduk takbiran
ketang 10 kali atau berapa kali. Kita mau berangkat ke masjid sambil jalan takbiran, ibu-ibu yang masak opor sambil ngulek takbiran. Nah itu kira-kira yang diminta oleh Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan, hendaknya kalau kita di jalan ya takbiran. Kita melakukan aktivitas takbiran, nunggu sholat takbiran, habis sholat takbiran. Ini menunjukkan bahwa kita ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, agar kalian ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang takbiran bukan speakernya, bukan masjid musholanya, tetapi kita yang dididik di dalam bulan suci Ramadan adalah meramaikan hati kita dan membasahi lisan kita dengan memperbanyak takbir. Kemudian hal yang penting disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang sering kadang kita lewat. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada sholat qiyamul lail yang lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah yang lain. Jadi sholat sunnah itu kan dalam keutamaannya ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Sholat sunnah yang paling utama itu kata baginda Rasulullah SAW ada 5. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu ada 5. Bahkan melebihi daripada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi sholat sunnah qobliyah ba'diyah saja kalah utamanya. Sholat sunnah taraweh apalagi, Kanjeng Nabi nggak pernah taraweh. Jadi sholat sunnah itu yang paling utama 5 ini kata Kanjeng Nabi. Yang 5 ini yang diantaranya adalah sholat qiyamul lail di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah ini yang kita kan kadang-kadang malah lupa. Kita Idul Fitri, Idul Adha malah belas nggak pernah sholat qiyamul lail. Padahal itu yang paling utama, melebihi daripada sholat sunnah apapun. Jamnya terserah, pokoknya habis sholat isya sampai dengan menjelang subuh. Jadi setelah sholat isya sampai dengan kita menjelang subuh atau sampai dengan fajar siti, minimal 2 rakaat lah. Atau ketika Ramadan kita 8 rakaat kita melakukan qiyamul lail di malam Idul Fitri, atau nanti ketika Idul Adha di malam Idul Adha. Itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan tahajud pun kalah. Makanya Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti, mewasiatkan betul, mengingatkan betul. Hadis ini ada dikutip di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Itu menukil dari hadis ini agar kita jangan melupakan tadi. Kita semangat untuk taraweh, semangat untuk qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Tapi ketika malam Idul Fitri, Idul Adha malah kadang-kadang bolong sama sekali enggak qiyamul lail. Makanya kita mumpung ini belum lewat, kita lakukan minimal 2 rakaat. Namanya salat apa? Qiyamul lail. Nah, jadi usolli sunnatan qiyamul lail. Lillahi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Pokoknya sholat sunnah qiyamul lail 2 rakaat karena Allah. Bacanya biasa seperti sholat-sholat yang lain. Itu sholat sunnah yang paling utama. Baru sholat sunnah yang setelah 5 itu baru sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu keramatnya itu seperti keramat gandul. Jadi kenapa mulia? Karena mengiringi sholat wajib. Jadi karena dilakukan sebelum atau setelah sholat wajib, maka dia keramatnya, mulianya itu menjadi
yang utama setelah sholat yang 5 tadi. Baru setelah itu ada sholat sunnah yang lain, ada tahajud, ada sholat duha. Kadang-kadang kita sergap sholat duha mergo dompetnya pas lagi kosong, sergap sholat duha karena proyeknya ini lagi jalan. Maka tadi kadang-kadang kita melakukan ibadah tapi karena hal yang lain. Tapi karena kalau qiyamul lail atau qiyamul lail ketika malam takbiran, malam Idul Fitri, Idul Adha itu benar-benar murni lillahi ta'ala. Makanya itu adalah sholat sunnah yang paling utama. Setelah itu baru sholat sunnah yang lain. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah li syukril wudu. Bahkan sholat sunnah li syukril wudu ini Kanjeng Nabi boten nate sholat, tetapi ini dianggap sunnah. Kenapa? Karena pernah sahabatnya Rasulullah namanya Bilal bin Rabah yang menjadi muadzinnya Rasulullah. Itu tiap kali habis sholat, tiap kali habis wudu, beliau itu sholat sunnah 2 rakaat. Habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Padahal Kanjeng Nabi nggak pernah ngajarkan. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, kamu sholat apa? Kok habis wudu sholat? Mesti kamu kalau habis wudu sholat. Saya sholat li syukril wudu ya Rasul. Bersyukur karena bisa wudu. Karena tidak semua orang bisa wudu. Kadang karena tidak ada air, kadang karena sakit dan lain sebagainya sehingga tidak wudu. Maka ketika saya berwudu matur suwun kepada Allah dengan melakukan sholat 2 rakaat. Maka kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini yang kalau di dalam ulumul hadis namanya sunnah takririyah, sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi nggak pernah melakukan, Kanjeng Nabi nggak pernah memerintahkan, tetapi ketika ada sahabatnya Rasulullah melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi nggak melarang, Kanjeng Nabi juga nggak memerintahkan. Maka dalam bahasa ulumul hadis ini juga termasuk sunnah yang boleh kita lakukan, namanya sunnah takririyah, sunnah yang menjadi ketetapannya Rasul. Karena Kanjeng Nabi nggak melarang, berarti ini menjadi kebolehan, bahkan sunnah. Ini jadi sholat sunnah ketika malam Lailatul Idul Fitri dan juga malam Lailatul Idul Adha. Ini yang utama. Makanya mumpung belum kelewat, kami mengingatkan bersama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momentum lebaran atau momentum Idul Fitri, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menjalin silaturahim. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam mendorong kita untuk merajut silaturahim, menyambung tali silaturahim kita. Bahkan Kanjeng Nabi berstatement abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar baik, tapi sebaik-baiknya kebaikan. Para ulama menjelaskan kenapa sih Kanjeng Nabi milih diksi pilihan katanya abarrul bir. Karena kebaikan ini, kata para ulama di dalam menjelaskan keterangan hadis ini, karena kebaikan ini seringkali kita lupakan, seringkali kita lewatkan. Yaitu apa? Ayyasilar rajulu muddabi, seseorang yang menyambung tali silaturahim dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan temannya orang tua kita, meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Kadang-kadang kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, seolah-olah dengan tetangga sudah mulai jauh, dengan tetangganya ibu, dengan tetangganya bapak, tetangganya orang tua, kadang sudah mulai melupakan. Dengan saudaranya orang tua, kadang-kadang kita hadir pas lebaran. Ya, momentum lebaran kita jadikan sebagai ajang silaturahim. Minimal ya tadilah habis lebaran.
Tapi jangan sampai kemudian melupakan sama sekali temannya orang tua, saudaranya orang tua, tetangganya orang tua. Makanya Kanjeng Nabi mengambil diksi pilihan kata abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Wong Kanjeng Nabi saja mencontohkan sendiri. Ketika Khadijah itu meninggal dunia, istrinya Rasulullah meninggal dunia, itu beliau melakukan seperti yang beliau statementkan, yang beliau katakan. Jadi tiap saat kadang beliau mengunjungi temannya Khadijah, bahkan tidak jarang memberikan hadiah, tidak jarang menyembelih hewan kemudian dagingnya diberikan kepada saudaranya Khadijah, tetangganya Khadijah, temannya Khadijah. Karena Khadijah itu kan pebisnis besar, koleganya banyak. Jadi Kanjeng Nabi meskipun Khadijah sudah nggak ada, kebaikan itu dihidupkan terus oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai istrinya Rasulullah yang lain itu cemburu. Aisyah misalnya, itu cemburunya sampai diabadikan di dalam hadis Rasulullah. Kata Aisyah, kok dilok-dilok Khadijah, dilok-dilok Khadijah. Yang disebut-sebut Khadijah, yang dikasih hadiah temannya Khadijah. Sampai cemburu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya Khadijah ini semasa hidupnya ya begini, senangnya itu berteman, memberikan hadiah kepada temannya, kepada tetangganya, kepada saudaranya. Makanya meskipun beliau sudah meninggal dunia, kebiasaan baiknya ini aku hidupkan, kata Rasulullah SAW. Nah, momentum Lebaran ini barangkali kita bisa merajut apa yang sudah menjadi kebaikan dulu oleh orang tua kita sambung lagi. Kita silaturahim dengan saudaranya orang tua, dengan tetangganya orang tua, dengan koleganya orang tua. Kalau nyambung, itu pasti yang dibicarakan orang tua kita. Itu sudah wajarnya begitu. Orang tua kemudian kebaikannya itu disebut-sebut. Kebaikannya diceritakan dalam forum silaturahim kita. Makanya tadi bahasanya Rasulullah abarrul bir ayyasilar rajulu uddabi, sebaik-baiknya kebaikan adalah menjalin silaturahim dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tetangganya kita sambangi, saudaranya kita silaturahim dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang barangkali perlu kita perhatikan agar momentum ini nggak lewat. Satu, kita persiapan dengan zakat fitrah, syukur zakatnya tadi dengan kutil balad saja, dengan beras yang kita makan tiap hari. Kemudian apa? Malam takbiran kita hidupkan dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paginya kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah bersama-sama. Kemudian setelah itu kita bersilaturahim baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang